selamat datang di episode pertama Cemas. Nah, smart viewers semua, pastinya kalian pernah dong mendengar pepatah tak kenal maka kata sayang. Oleh karena itu, izinkan gue memperkenalkan diri gue, nama gue Gaps. Dan gue Wilson. Di sini kita berdua bakal nemenin smart viewers semua di sepanjang program Cemas ini. Tapi Gaps, sebelum itu teman-teman smart viewers di sini kira-kira udah pada tahu belum? Kalau misalnya Binus TV Club itu punya satu program baru, namanya Cemas. Kira-kira Cemas itu program apa sih? Tahu nggak? Wah, kasih paham, Gaps. Jadi karena smart viewers belum tahu program Cemas itu apa, di sini gue bakal jelasin sedikit deh. Jadi program Cemas itu adalah salah satu program Binus TV Club yang ada kepanjangannya, yaitu cerita mahasiswa yang dimana itu bakal ngebahas keluh kesah dan permasalahan-permasalahan mahasiswa dan mahasiswi Binus. Bahkan bukan itu doang. Di setiap episodenya kita bakal nampilin topik-topik yang pastinya seru banget, menarik dan relevan pol sama kehidupan smart viewers. Nah, bener banget tuh Will. Jadi smart viewers semua udah pada tahu kan apa itu program Cemas. Nah Will, tapi gue penasaran nih, kira-kira di episode perdana dan episode pertama kita kali ini, kira-kira kita bakal bahas topik apa sih? Jadi di episode yang perdana dan pertama ini teman-teman smart viewers, kita bakal ngebahas sesuatu yang ada bau-bau cinta-cintanya. Dan gimana sih hubungannya sama pendidikan dengan judul Between Love and Education, Journey, Struggle, and Butterflies. Wah, by the way ya, kita kan udah tahu nih topik kita kali ini. Nah kemarin itu Wilson, kita tuh udah sempet upload link NGL di Instagram @BinusTVClub yang dimana teman-teman semua bisa upload keluh kesah kalian. Dan ternyata di episode kita kali ini kita udah ambil beberapa cerita yang menarik untuk dibahas di episode kali ini. Tapi kayaknya kurang gak sih kalau cuman kita aja yang ngobrol? Bener juga ya, kayaknya butuh seseorang yang expert nih. Kayaknya cuma kita berdua kayak kurang afdol deh. Apalagi pengalaman kita baru belum banyak gitu loh. Betul banget. So, please welcome Kak Shannon. Hai. Halo Kak Shannon, mungkin aku mau ngewakilin smart viewers mengucapin selamat datang nih Kak di program Cemas episode pertama dan perdana. Wow. Mungkin Kak Shannon boleh sapa dulu smart viewers? Hai smart viewers, kenalin nama gue Shannon. Gue dari jurusan Mass Communication B26. Yes. Wah. Menarik banget sih narasumbernya kali ini, Will. Gua nggak tahu ternyata narasumbernya wanita gitu ya. Wah, tapi nama kan udah tahu nih, Will. Mungkin kayaknya gue mau gali lebih dalam nih. Boleh. Dari jurusan, region, angkatan, mungkin nama nomor teleponnya kali. Waduh. Jangan ya Kak. Nomor telepon ya. Aja nggak sih kita berdua? Gue spill nomor telepon gitu. Jangan. Nggak usah didengerin itu Kak. Yang itu mah. Enggak. Kak Shannon boleh. Boleh, silakan Kak Shannon. Oke, jadi nama gue Marshannon Aurelia Zara Al-Akbar. Gue biasanya dipanggil Shannon. Gue dari jurusan Mass Communication B26, region Kemanggisan. Nah, kan tadi kita udah denger nih perkenalan dari Kak Shannon. Tapi Kak Shannon, aku dengar kalau misalnya Kak Shannon tuh udah punya bubuk, punya kesayangan. Bener gak nih? Bener, itu bener. Mungkin aku ngewakilin smart viewers mau nanya, kira-kira gimana sih caranya Kak Shannon buat nyimbangin antara percintaan dengan pendidikan gitu Kak Shannon? Oke. Boleh spill dulu ke smart viewers. Oke, jadi spill tipis-tipis dulu kali ya. Jadi gue tuh udah punya pacar, dan pacar gue tuh cutting di B25. Tapi jurusannya beda. Iya, jurusannya beda. Kan kalau gue mass communication, kalau dia itu psikologi gitu. Terus gue itu sempat ada kayak gue lagi kuliah, dia udah magang gitu loh. Emang lebih tua setahun ya. Wah, ceritanya sih menarik banget nih buat digali lebih dalam lagi ya kan. Tapi pastinya smart viewers juga kayak, wah kan gue udah cerita nih di link NGL, mau dong dibacain. Oke deh. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke sesi apa nih Wilson? Kita akan masuk ke sesi NGL Link.
Jadi Kak Shannon, begini sistemnya. Jadi nggak kemarin sih, udah lama kita udah ngepost NGL gitu di Instagram @BinusTVClub. Dan sekarang spesial, mungkin kita bakal ngebahas 3 cerita yang paling menarik. Aku bacain yang pertama dulu kali ya. Aku mau cerita, jadi aku punya pacar. Dan kita itu udah pacaran sekitar 2 tahun. Dan kebetulan aku tuh lagi sibuk-sibuknya ngurusin UKM. Dan dia tuh bingung Kak Shannon, karena di setiap berantem selalu bawaannya tuh aku yang paling sibuk, aku yang paling sibuk. Pacarnya selalu nuntut karena pacarnya ini gak ada waktu untuk pasangannya. Jadi kalau menurut Kak Shannon gimana sih? Oke, kalau menurut aku itu adalah pacarnya kenapa nggak nyempetin time managementnya tuh nggak di arrange dengan baik gitu. Karena kayak sehari masa nggak bisa ketemu, atau nggak habis kuliah atau habis rapat gitu, masa nggak bisa gitu nyamper ke rumahnya, atau mungkin kayak video call aja gitu, atau nggak sleep call gitu ya. Zaman sekarang kan tuh like sleep call. Kayak sleep call aja menurut gue tuh udah mengobati rasa kangen gitu. Apalagi kalau ketemu walaupun cuma 1 hari gitu. Berarti emang harus menyempetin waktu gitu ya, time managementnya gitu. Jadi teman-teman Smart Viewers harus pinter-pinter nih ngatur waktunya. Oke deh, langsung aja nih lanjut ke cerita yang kedua. Di sini gue bakal ceritain. Gue seneng banget di hubungan gue yang sekarang karena cowok gue bener-bener bikin gue berkembang. Entah itu dalam sifat, value, dan bahkan pendidikan gue pun berkembang. Dan gue ngerasa di hubungan kita kali ini kita pun bener-bener sama-sama berkembang. Dan gue berharap kita bakal sampai nikah. Wow, siapa nih yang nulis nih? Wow. Kayaknya bener-bener sayang banget gitu ya. Sayang banget tuh sama bubuknya. Nah, tapi aku penasaran nih sama tanggapan Kak Shannon tentang cerita ini gimana? Menurut aku bagus banget sih. Kayak cowoknya bisa ngebawa ceweknya positif dan lebih berkembang. Dan kalau menurut aku kalau misalnya emang bener-bener udah ada tujuan atau umur yang pas, kalau misalnya digantung, kenapa nggak kasih kepastian aja gitu? Ini siapa nih yang nulis nih kira-kira? Wah, ini nih. Wah, siapa tuh? Siapa nih Smart Viewers-nya? Tapi Kak Shannon, aku juga setuju. Cinta tuh yang kayak gini nggak sih Kak Shannon? Iya, harusnya. Cinta itu harus bikin kita jadi lebih berkembang. Benar banget. Cinta tuh yang kayak gini. Healthy relationship. Bukan toxic. Tuh dicatat ya Smart Viewers ya. Catat not ya. Okay. Nah, mungkin Kak Shannon, aku langsung mau bacain cerita yang ketiga. Nah, dimana nih ada cerita, gue baru aja putus dan gue sama mantan gue udah pacaran selama 2 tahun. Posisinya emang dia tuh lebih tua 4 tahun daripada gue. Dia udah kerja dan gue masih semester 4. Sebenarnya akhir-akhir ini hubungan kita tuh udah kurang baik. Karena nyokapnya dia itu nuntut mantan gue ini untuk cari yang serius. Sedangkan gue belum siap untuk diseriusin secepat itu. Berkali-kali katanya Kak Shannon, dia ini mau putusin pacarnya. Tapi karena batu dan masih sayang, dia ini gak bisa mutusin pacarnya. Sampai lama-lama dia mikir, kenapa ya hubungan ini kok jadi toksik. Dan malah jadi penghalang untuk dia ngejar pendidikan dan impian dia. Jadi di sini dibilang kalau ya udah deh kita putus aja. Gue juga nggak nyesel sih. Toh kalaupun jodoh pasti bakal baik lagi. Cuman kalau sekarang gue harus tetap prioritasin pendidikan. Kalau aku sih juga setuju, pendidikan number 1. Bener sih. Kalau Kak Shannon gimana? Menurut Kak Shannon? Jujur aku juga pendidikan nomor 1. Tapi kalau misalnya itu kan mesti kayak udah ke toxic gara-gara dituntut dari orang tua kan. Bukan toxic dalam hal kayak emang between both of them gitu. Kalau menurut aku sih mereka putus gara-gara mau pendidikan sih hal yang baik, tapi mungkin abis kayak misalnya dia lulus kuliah kan, karena cowoknya tuh udah kerja kan. Cowoknya udah kerja, terus kalau misalnya emang mereka masih keep in touch, mereka bisa gitu ke jenjang yang lebih serius, karena kan dituntut buat cari yang cewek serius kan, sedangkan dia belum bisa serius karena masih ada kuliah juga gitu. Ya kan harusnya kalau misalnya pasangan harus saling ngerti nggak sih? Kalau misalnya salah satu belum siap, yang satu harus bisa ngerti keinginan pacarnya. Bener banget. Betul banget. Bener-bener kayak ini tuh rasanya bukan sesi talk show, rasanya tuh kayak sesi tutor bersama suhu atau expert gitu ya. Rasanya ya kan 4 SKS, berat. Gila. Jujur gue dapat banget sih wawasannya, gue dapat insight, ya kan. Jadi kedepannya tuh gue harus tahu apa yang harus gue lakuin. Tapi Wilson, kayaknya nggak afdol deh kalau misalnya kita cuma bahas-bahas cerita-cerita dari Smart Viewer semua. Pastinya Kak Shannon harus do something fun juga kali ya.
Biar makin seru-seruan, kita bakal masuk ke sesi Would You Rather? Nah, karena kita udah masuk ke sesi mini games Would You Rather, Smart Viewer semua, di sini gue bakal jelasin sedikit tentang sistem dari permainan ini. Jadi, Kak Shannon, permainan ini itu simple banget. Jadi, produser akan memberikan kita beberapa pertanyaan dan kita akan menjawab nih dari pertanyaan itu dan dijelasin secara singkat gitu. Apakah Shannon udah paham? Jawabnya jadi bareng-bareng bertiga gitu. Oke. Terus nanti dijelasin. Jawab dengan cepat gitu. Yes. Jadi langsung aja nggak sih? Langsung aja. Oke, aku mulai ya. Yang pertama, menjalin hubungan dengan yang satu kampus atau beda kampus. 1, 2, 3. Satu kampus. Gila. Mungkin dari gua kali ya. Satu kampus, kita bertiga bener-bener sama satu hati. Satu kampus. Satu hati, satu Satu pikiran. kampus. Bener banget. Karena kenapa ya, kalau gua ya, jujur satu kampus karena biar kayak bondingnya tuh jalan terus gitu loh. Jadi langsung ketemuan gitu. Kalau dari lu gimana, Will? Satu kampus lah. Kalau beda kampus nambah perkara, nanti berantem lagi ya. Sini jauh susah. Kalau Kak Shannon gimana? Kalau dari gue sendiri, gue prefer banget satu kampus karena gue tuh orangnya bucin banget, jujur kayak gak bisa gitu, gak ketemu sehari, enggak deh. Gak apa-apa, kalau jujur gak apa-apa. Maksudnya kayak kalau misalnya gak bisa gitu. Gak ketemu lama, jadi kan kalau satu kampus bisa istirahat bareng gitu. Terus abis cabut kelas, kan cabut kemana gitu maksudnya, bukan cabut kelas. Abis kelas cabut gitu. Cabut kelas gak boleh tuh, gak boleh cabut kelas. Jangan ya, Smart Viewers. Oke, mungkin boleh langsung next ke pertanyaan yang berikutnya nih, produser kita. Study date or seminar date? 1, 2, 3. Study date. Sama lagi Ya, study date. Coba kalau Kak Shannon, kenapa? Karena kalau menurut gue study date tuh bisa di mana aja. Terus kayak kalau awal-awalnya masih PDKT misalnya, bisa modus-modus gitu kayak belajar bareng yuk gitu. Awalnya tuh kayak gitu kan. Aduh, emang udah khatam banget ya, emang expert banget di bidangnya. Emang kelihatan banget mau bareng mulu sama Bubub. Iya, sama Bubub. Gak bisa jauh-jauh. Tapi jujur gue sama sih sama Kak Shannon, biar kayak ada modus-modus tipis lah ya. Ya kalau aku sih sambil belajar sambil gitu bisa nyenggol. Terus bercanda jadinya. Iya, benar. Saling ngabisin waktu bareng-bareng. Asik. Iya. Lanjut. Quality time ya. Bener. Lanjut kali ya ke pertanyaan yang ketiga nih. Pasangan yang mendukung akademik atau emosional. 1, 2, 3. Akademik. Waduh, beda nih. Jadi Hmm. penasaran gak sih kenapa? Kak Shannon beda. Boleh jelasin ke Smart Viewers. Jujur kalau gue sendiri, karena akademik gini lah, kalau misalnya ada cowok yang nggak fokus sama akademiknya, jadi keteteran gitu ke ceweknya juga. Tapi kalau misalnya cowoknya support ke akademiknya, jadi otomatis ya kita sama-sama produktif gitu. Kalau aku sih, kalau aku sih kayaknya emosional ya, biar kagak gila kan. Jadi bisa saling support mental, Bener banget. Karena kalau gua kenapa emosional? Karena emang gua tuh orangnya butuh support system banget gitu ya. Aduh. Tapi kayaknya nggak cuma itu pertanyaannya. Masih ada nggak sih, Will? Masih ada. Lanjut. Karir stabil dulu atau menemukan cinta sejati? 1, 2, 3. Aduh, beda lagi. Padahal ngeklaimnya kita sehati. Nggak ada sehati-hati. Baru 2 loh yang sehati. Tapi gue penasaran deh sama Kak Shannon, kenapa tuh mau cinta sejati dulu? Karena kalau misalnya cinta sejati dulu, kita bisa nyari karir tuh sambil ngebarengin sama cinta gitu loh. Kayak seiring berjalannya waktu, karir juga tetap masuk gitu. Tapi kalau misalnya karir duluan, cinta itu suka terlalu fokus sama karir, jadi kayak nanti aja lah. Misalnya kalau ngomongin nikah ya, kalau misalnya ngomongin nikah kayak nanti aja nikahnya lebih fokus ke karir. Tapi kalau misalnya udah cinta dulu, kayak bisa bareng-barengan gitu loh. Bisa bareng-bareng. Iya. Karirnya juga oke, cintanya juga oke. Iya, kan ada support system juga kan. Iya bener banget. Tapi Smart Viewers penasaran gak sama jawaban gua? Apa tuh? Penasaran. Kalau gua kenapa karir dulu? Mungkin gara-gara gua lebih suka bekerja dulu kali ya. Walaupun support system emang gue butuh tadi kan, tapi
karir dulu nih, kita udah sukses di karir ya kan, baru kita nyari cinta sejati gitu. Sama. Jadi karir udah ready, nanti kita yuk nikah gitu kan. Tinggal udah siap mah. Ini kayaknya kayak POV cowok sama cewek gitu kan. Kalau cowok nyari duit dulu, kalau cewek cinta dulu. Cinta dulu. Lebih Siapa yang siap gitu. lebih ke arah tuntutan gak sih, Kak? Wow. Masih ada lagi nggak nih pertanyaan nih, Will? Masih ada. Jadi langsung aja, apa nih? Yang terakhir, untuk pasangan lebih memilih street smart atau academic smart? 1, 2, 3. Street smart. Kali ini dia yang beda. Boleh jelasin dulu dong. Kalau misalnya lo udah sendiri nih. Oke, mungkin gue jelasin dulu kali kenapa gue butuh academic smart. Singkat aja, karena ya gue butuh nih seseorang yang bantu gue di akademik gitu. Jadi kayak ngebantu gue nih di pendidikan gue sekarang ini gitu sih. Kalau dari kalian gimana nih? Kalau Kak Shannon dulu gak sih? Iya, Oke. boleh deh. Kalau gue street smart gara-gara bisa nge-support semuanya aja sih kan. Kalau akademik fokusnya lebih di akademik, tapi kalau street tuh kayak overall di kehidupan kita gitu. Kalau aku kurang lebih sama, cuman aku gue ngerasa kalau misalnya street smart tuh kita sambil belajar, sambil Main bisa juga. main Iya, juga bener. bareng. Iya Daripada sih. akademik doang. Oh. Dia kalau sendiri ya. Tapi Will, lu ngerasa gak sih kita dari tadi main game nih? Ya kan? Tapi tiba-tiba ternyata kita tuh udah di penghujung acara, Will. Nggak kerasa jujur. Nggak kerasa ya, Nggak kerasa. Emang gak sih kalau misalnya waktu yang indah itu selalu terasa jauh lebih cepet. Ois. Ya, bener banget nih. Tapi Gimana? karena kita udah di penghujung acara, kira-kira kita bakal nanyain apa nih ke Kak Shannon nih? Sedikit spill dong, Will. Mungkin kayaknya kita mau minta kesimpulan untuk menutup kali ya. Kira-kira apa sih closing Oke. statement yang akan kakak kasih ke smart viewers? Closing statementnya menurut aku cukup singkat. Karena begini, kalau menurut aku closing statementnya adalah pendidikan adalah jalan untuk menuju kesuksesan, walaupun bisa diiringi dengan percintaan. Jadi percintaan adalah yang bakal mencapai perjalanan tersebut. Jadi kayak ada support sistemnya gitu loh. Jadi kita udah dapet nih kesimpulan dari Kak Shannon ya. Wah, itu asik banget. Tapi Kak Shannon, kita mau ucapin terima kasih banyak banget buat Kak Shannon udah mau nyempetin waktunya dan mau ngeluangin waktunya di sini di episode perdana dan pertama kita Yeay. Cemas ini. Yeay, terima kasih Shannon. kembali. Tepuk tangan dulu nggak sih buat Yeay. Oke, smart viewers, mungkin segini dulu aja nggak sih dari kita? Jangan lupa untuk subscribe YouTube Binus TV dan juga YouTube Binus TV Club. Jangan lupa juga like dan komen. Dan juga pastiin ya smart viewers yang di rumah nih, yang lagi nonton di rumah, pastiin kalian follow sosial media Binus TV dan Binus TV Club mulai dari Instagram, TikTok, Twitter atau X. Dan juga masih ada episode cemas yang kedua nih, yang tentunya bakal lebih menarik ya kan. Nah tapi kira-kira nih Wilson ya, gue penasaran nih sama Kak Shannon. Kenapa? Mau gak sih diundang ke episode yang kedua gitu? Boleh dong, dengan senang hati gitu. Boleh dengan senang hati, Will. Tapi Kak Shannon, tau gak sih aku denger-dengar kalau misalnya Kak Shannon ini adalah TikTokers terkenal. Jadi boleh dong sepil media sosialnya dong, Kak. Tolong. Sosial medianya apa aja nih? TikTok sama Instagram. Sebutin aja, Kak. Semua ya, Kak. Semua ya. Oke, jadi jangan lupa juga follow gue di TikTok ada @marsyani dan Instagram @marsyannana. Itu ya, follow guys. Jangan lupa di-follow ya smart viewers Follow ya, semua. Kak. Wow, itu dia artis TikTok gitu ya. terkenal, kabarnya udah punya 20.000 plus. Bener gak, Kak? Bener ya? Asik. Berarti kita bareng orang terkenal deh. Tapi kayaknya udah deh, sampai Udah deh. segitu aja deh ya Wilson ya. Iya. So, that's all from us. Thank you. Bye-bye.